Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, apakah hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, semuanya sudah siap ya. Artinya anak-anak sudah menyiapkan alat tulis, bukunya di samping anak-anak sembari menonton video dari Ustadzah ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca basmalah dulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baik anak-anak, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Pinter, kita akan belajar akidah akhlak, yaitu masih tentang akhlak tercela, tapi tentang sifat bohong ya. Kemarin anak-anak juga sudah belajar ya tentang akhlak tercela ya, yaitu apa? Berkata kasar, egois. Nah itu yang kemarin sudah kita pelajari. Nah sekarang kita belajar tentang sifat bohong. Anak-anak simak videonya ya sampai selesai. Nah, bohong. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berkata kasar dan juga berbohong. Berbohong adalah berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, tentunya anak-anak sudah paham ya bohong itu apa? Nah, bohong itu berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan faktanya. Jadi suka membalikan fakta, memutar balikan fakta tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu namanya bohong. Ya, Allah tidak suka dengan sifat bohong. Ya, pokoknya akhlak tercela yang sudah kita pelajari kemarin itu ada egois, berkata kasar, dan hari ini bohong. Itu harus kita hindari ya, karena Allah melarang kita untuk berkata kasar, berbohong, mempunyai sifat egois. Itu adalah perbuatan tercela, perbuatan tidak baik yang harus dihindari. Sebagai anak yang solih-solihah harus menghindari hal-hal yang tercela ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Humazah ayat pertama. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, jadi sudah ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Humayyah ayat pertama tentang akan celaka bagi setiap orang yang suka mengumpat dan mencela. Jadi kita harus berkata dengan jujur, tidak boleh bohong ya. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ustadzah punya video nih. Nah, supaya anak-anak tidak bosan, mari simak video dari Ustadzah ya. Pasti anak-anak suka dengan video yang Ustadzah tampilkan. Simak yuk videonya. Aku bosan sekali, aku lelah, capek, sepanjang hari cuma bersama kerbau. Aku berharap ada sesuatu yang menarik terjadi hari ini.
Yes, aku punya ide. Cihuy. Ada singa, ada singa. Kerbauku dimakan singa. Tolong, kerbauku dimakan singa. Ada singa, tolong. Kerbauku dimakan singa. Tolong. Hah? Ada kerbau dimakan singa? Wah, gawat. Hei, teman-teman, ada singa. Ada singa. Ada kerbau dimakan singa. Ayo kita tangkap. Ayo kita tangkap rame-rame, ayo. Ayo. Tangkap. Kalau tidak ditangkap bisa berbahaya ya. Mana singanya? Iya, Ayo mana kita cari. singanya? Stop. Mana singanya? Tuh kerbaunya masih utuh. Mana si Tole ya? Itu dia. Lo kok malah joget-joget? Hei, di mana singanya? Apa kamu terluka, Le? Hah? Maaf bapak-bapak, sebenarnya aku telah berbohong pada bapak-bapak. Habis aku merasa bosan tinggal di padang rumput terus. Kemudian aku mengarang cerita saja. Ternyata lucu melihat tingkah laku bapak. Bohong? Anak kurang ngajar, membohongi orang tua. Hah? Orang seenaknya. Mana, Men? Sawah! Kerbauku. Kerbauku. Si Tole lagi. Pasti mau berbohong kayak kemarin. Sebel aku, Bune. Tapi kalau mendengar tangisnya, mungkin benar kalau kerbaunya itu dimakan singa. Mau coba dilihat, Pak Nek. Kalau melihat dari gaya nangisnya, kelihatannya dia nggak bohong. Iya ya, mungkin bener. Coba aku tanyain. Ayo. Hei Tole. Hei, kamu bohong lagi ya? Awas kalau kamu bohong, aku gigitin semut merah sekeranjang biar tahu rasa nanti. Bener pak, aku ndak bohong. Kalau ndak percaya buktikan saja sendiri. Tuh kerbaunya di atas bukit sana. Bagaimana nih? Perlu kita buktikan sekarang? Ya, buktikan saja. Siapa tahu dia beneran. Iya, benar juga kata Bapak Wagiman itu ya. Ayo. Masa sih kita dibohongi lagi oleh anak itu? Saya rasa nggak mungkin dia bohong lagi. Ayo. Mana? Mana? Ya Tuhan, ternyata kita dibohongi lagi sama si Sontoloyo itu. Anak kucing kok dibilang anak singa? Ada-ada saja. Kalau begitu harus kita apakan si Sontoloyo itu sekarang? Oh ya, jangan emosi, Kang. Orang itu harus sabar. Bagaimana tidak jengkel? Orang tua kok dipermainkan seperti ini? Sudah. Iya, anak itu memang bandel banget. Memang bandel. Orang kamu mau dibohongin lagi. Kualat apa ya aku sama orang kampung? Mau apa lagi kamu kesini? Mau bohong lagi ya? Hah? Bener pak, aku sungguh tidak bohong. Kerbauku sungguh dimakan singa pak, tolong. Masa bodoh mau bohong atau tidak, aku tidak mau tahu, titik. Dasar pembohong.
janganlah berbohong dan merugikan orang lain, karena kau akan kehilangan kepercayaan. Nah, anak-anak, setelah menonton video tadi, apa kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajaran yang kita bisa ambil dari video tadi? Iya, maka kalau ada orang yang suka berbohong atau anak yang suka berbohong, maka kita akan celaka ya. Kita akan mendapat imbasnya atau hukuman. Karena apa? Karena suka bohong. Makanya kita tidak boleh berbohong. Kalau berbohong pasti nanti akan ada keburukan yang menimpa diri kita. Jadi anak-anak, berbohong itu kalau udah sekali berbohong pasti nanti seterusnya akan berbohong. Jadi terbiasa, jadi kebiasaan. Artinya tidak baik ya. Kita harus hindari. Nah, karena berbohong itu perbuatan yang tidak baik, maka kita harus menghindarinya. Ya. Nah, anak-anak, kalau kita pernah berbohong, kemudian berbohong lagi, dan berbohong lagi, maka orang-orang tidak akan percaya lagi dengan kita, akan mengurangi rasa kepercayaan orang lain terhadap diri kita ya. Jadi anak-anak, jangan sampai berbohong sama orang tua terutama ya. Kalau di rumah tidak boleh berbohong. Kalau dimintai orang tua suruh bantu orang tua ya, dilaksanakan, jangan banyak alasan, apalagi berbohong mau ini mau itu ya, nggak boleh. Nah, Rasulullah juga mengingatkan bahwa dusta atau berbohong akan membawa ke perbuatan durhaka. Sedangkan perbuatan durhaka akan membawa pendusta ke neraka. Nah, ada yang mau masuk neraka? Tentunya tidak ada yang mau ya masuk neraka. Semuanya pasti pengennya masuk ke surga. Makanya kita tidak boleh berbohong, harus menghindari perbuatan bohong ya. Bahkan Imam Bukhari tidak percaya pada pendusta sekalipun kepada binatang. Jika seseorang berbohong sekali, maka akan diikuti kebohongan berikutnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Begitu seterusnya sampai kita dikenal sebagai pembohong. Maka berhati-hatilah, kita mau disebut sebagai pembohong anak-anak? Tentunya tidak ya, karena itu sebutan yang tidak baik. Masa kalian mau disebut sebagai pembohong? Tidak mau ya, jadi kita harus hindari perbuatan bohong. Nah, berkatalah yang jujur sekalipun terasa berat. Nah, ini anak-anak. Ya, sebab kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Jadi anak-anak harus jujur, berusaha untuk jujur, bicara apa adanya, berbicara sesuai kenyataan, itu adalah jujur. Walaupun terasa berat, kita harus berusaha jujur, nggak apa-apa. Nanti pasti akan ada kebaikan setelah kita berkata jujur. Bahkan kita akan masuk ke surga ya. Nah, cara menghindari perkataan bohong. Nah, yang pertama, yakin bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita. Yang kedua, membiasakan kejujuran. Yang ketiga, jangan menceritakan setiap apa yang didengar. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Ini adalah 4 cara untuk menghindari berkata bohong. Kita harus yakin bahwa Allah ada di mana-mana, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada ya. Catat ya 4 ini ya. Nah, semangat ya anak-anak. Selamat belajar anak-anak. Budayakan kejujuran, hindari kebohongan. Sekian dari Ustazah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ingat, harus budayakan kejujuran, hindari kebohongan. Anak yang solih-solihah pasti
akan melaksanakan apa yang sudah Ustazah sampaikan ya pada materi hari ini. Oke anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita. Kita lanjutkan besok lagi ya. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat ya anak-anak. Hari ini kita tidak ada tugas ya. Hari ini hanya materi saja yang Ustazah sampaikan. Tugasnya akan Ustazah berikan di esok hari ya. Tetap semangat. Sekian dari Ustazah. Terima kasih banyak sudah menonton video Ustazah sampai selesai. Jangan lupa tetap rajin belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.